berbicara dengan masalah yaitu sadaqnya Rasulullah, artinya membenarkan pada Rasulullah akan segala malaikat, nabi-nabi dan kitab-kitab juga kiamat. Maka bicara pada malam Sabtu kemarin adalah sampai kepada bicara tentang masalah yang mana dikatakan Nabi dan yang mana dikatakan Rasul. Begitu pula dua hal yang diberikan Allah kepada Nabi dan diberikan kepada Rasul. Artinya ada pemberian yang diberikan oleh Nabi oleh Allah kepada Nabi, dan ada pemberian yang diberikan Allah kepada Rasul. Maka sama-sama diketahui bahwa pemberian Allah kepada Nabi dinamakan irhas, kemudian pemberian Allah kepada Rasul dinamakan mukjizat. Dan setengahnya yang dikhabarkan oleh Nabi itu, adalah bagi Allah beberapa malaikat, dan setengahnya yang dikhabarkan oleh Nabi daripada Allah, yaitu beberapa malaikat yang tiada dapat mengetahui akan dia kecuali Allah. Tiada dapat mengetahui akan dianya malaikat, maka yang mengetahui itu adalah Allah. Namun walau tiada mengetahui oleh kita akan malaikat itu bagaimana, tetapi kewajiban di dalam syariat wajib beriman, wajib imani bahawa malaikat itu ada. Dan yang kedua, wajib imani Allah Ta'alanya kudrah, artinya mampu menjadikan makhluk itu dalam bermacam-macam jenis, bukan hanya dalam satu jenis yang berupa manusia. Jadi yang pertama, tak imani akan adanya malaikat. Yang kedua, tak imani bahawa Allah Ta'ala kuasa menjadikan akan makhluk yang rupa makhluk itu bukan daripada satu jenis, namun ada makhluk yang disebut dengan malaikat. Dan adalah ia kebanyakan makhluk Allah Ta'ala, artinya tiada terhingga jumlah mereka itu. Kebanyakan makhluk Allah Ta'ala sehingga tiada mengetahui berapa jumlah mereka kecuali Allah. Dan warid daripada asal adalah bagi Allah itu beberapa malaikat. Allah Ta'ala memiliki beberapa malaikat. Jika disuruh telan 7 petala langit, niscaya malaikat menelannya. Jika Allah menyuruh kepada malaikat untuk menelan 7 lapis langit, niscaya malaikat menelannya. Dan lagi pula ada bagi Allah malaikat yang apa itu? Apa baca ya? Ada bagi Allah malaikat yang menahankan setengah pun, dan ada malaikat yang menahankan
Dan setengah ada malaikat yang menahankan 2/3 kun. Dan ada malaikat yang menahankan kun ini. Dan bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat yang mewakil bagi tiap-tiap anak Adam 400 malaikat. Dan satu riwayat 360 malaikat. Dan bagi malaikat, beberapa malaikat yang sudah selesai daripada pekerjaannya, masuk ia malaikat di dalam Baitul Ma'mur. Pada tiap-tiap hari itu 70.000. Maka tiada kembali lagi ianya. Ya. Kan? Maka menyambunglah bicara kita kepada bicara mengenai malaikat. Memang semua kita sudah maklum atau mengetahuinya. Siapa itu malaikat? Ya. Maka tiada sahnya iman seseorang apabila tidak membenarkan seperti yang telah dibenarkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah membenarkan adanya malaikat. Maka wajib akannya makhluk atau manusia itu mengikut apa yang dibenarkan oleh Rasulullah. Salah satu yang dibenarkan oleh Rasulullah adalah adanya para malaikat. Kalau begitu, berarti iman tersebut wajib atasnya setiap mukallaf untuk beriman kepada adanya malaikat. Ya. Walau ia sudah beriman kepada Allah, ia sudah beriman kepada Nabi Muhammad, tapi tiada beriman ia kepada malaikat, maka tiada sah iman. Ya. Maka terjumlahlah daripada jumlah rukun iman itu 6. Salah satu daripada yang 6 itu adalah adanya malaikat. Maka 6 rukun iman, 1 yang mesti, 5 yang harus. 6 rukun iman, 1 yang mesti ada, 5 yang harus ada. Di dalam 1 rukun iman yang mesti ada adalah Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala satu zat yang mutlak, yang tiada berkarna-karna dengan yang lain, tidak muqayyad dengan tempat, tidak muqayyad dengan waktu, tidak muqayyad dengan jihad. Maka adanya Allah lizati, ada yang mesti ada karena ada. Berarti rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, baru sah rukun iman itu kepada kita apabila mengetahui oleh kita bagaimana kita meyakini tentang adanya Allah. Baru sah rukun iman meyakini kepada adanya Allah beserta yang diperlukan di dalamnya itu adalah buktinya keyakinan. 2 sampai 6 adalah rukun iman yang wajib diyakini tapi berbeda dengan yang pertama. Mengapa berbeda dengan yang pertama? Karena rukun iman yang kedua sampai 6 itu tidak mesti ada. Malaikat tidak mesti ada. Nabi-nabi tidak mesti ada. Kitab-kitab tidak mesti ada. Hari kiamat juga tidak mesti ada. Begitu pula rukun iman yang ke-6. Maka 2 sampai 6 itu semuanya hukumnya harus. Nah, kalau kita beriman kepada yang pertama, bagaimana yang disebut dengan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana rukun iman kepada Allah? Iman yang kedua rukun iman kepada Allah. Maka sudah dijelaskan di belakang.
Kemudian dia beriman kepada rukun iman yang kedua, malaikat. Bagaimana malaikat? Benar sama dengan rukun iman yang pertama? Ya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Nah, sama lagi rukun iman yang pertama dan kedua. Sampai seterusnya kepada rukun iman yang keenam. Nah, secara singkat kesimpulannya bahwa beriman kepada Allah, bagaimana yang diklaim beriman kepada Allah, yaitu Allah yang mesti ada, tidak boleh tiada, berbedalah dengan rukun iman kedua dan keenam, maka di dalamnya itu masuk para malaikat. Maka malaikat bukan satu zat yang mesti ada seperti adanya Allah. Mengapa? Karena malaikat itu satu zat li'ijadi, maknanya satu zat yang dijadikan, ijad, bukan nakedau. Kena malaikat lagi na Tuhan kan, tapi na malaikat karena pernah di Allah. Maka adanya malaikat adalah dijadikan oleh Allah, maka hukum ada malaikat harus kan wajib. Ya, dibagikan harus, maka malaikat boleh ada, boleh tidak. Ya Allah mesti ada, tidak boleh tiada. Ya, maka kahana debu, kahana buka. Dah fikir rukun iman sama aja mendu. Kita sangka rukun iman sama semua. Iman ke Allah, iman malaikat, iman kitab, iman rasul, iman orang kiamat, sama semua rukun iman. Empat beda rukun iman yang pertama dan kedua. Ini harus diketahui, nggak sah iman. Kada hana sama rukun iman yang pertama dengan kedua, hana. Tentu ada beda. Rukun iman yang pertama adalah kepada Allah. Iman ke rukun iman ke Allah. Iman kepada Allah bagaimana? Iman kepada malaikat bagaimana? Ada Allah apa hukumnya? Ada malaikat apa hukumnya? Bukan sama semua. Kalau begitu sama semua, bisa jadi dua kemungkinan. Kalau Allah tidak jatuh kepada harus, malaikat jatuh kepada wajib. Kalau tidak Allah jatuh kepada wajib, malaikat jatuh kepada wajib. Kalau tidak Allah jatuh kepada harus, malaikat sudah harus. Bisa-bisa seperti itu. Tapi sesudah diketahui iman kepada Allah adalah wajib, iman kepada malaikat juga wajib. Kamu dua wajib. Wajib di mana? Wajib syar'i. Wajib syar'i beriman ke Allah, wajib syar'i beriman kepada malaikat. Bagaimana yang dikatakan Allah, bagaimana yang dikatakan malaikat. Apa hukum ada Allah, apa hukum ada. Kalau itu sudah diketahui, baru disebut imannya itu sah. Kalau itu tidak diketahui, iman belum sah. Ya. Tak? Iman. Ya. Maka iman kepada malaikat adalah kewajiban bagi setiap manusia yang mukallaf. Ya. Tentu berbicara malaikat adalah satu makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang dikhabarkan oleh Nabi. Maknanya pada sifat Nabi ada yang namanya tabligh. Sifat Nabi sifat yang namanya tabligh, artinya menyampaikan. Jadi Rasulullah menyampaikan tentang khabar mengenai dengan masalah malaikat. Menyohana disampaikan oleh Rasulullah, sungguh kita tidak kenal apa itu malaikat. Cuma kali kepegang di Allah Ta'ala, malaikat itu ada. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, malaikat itu adalah makhluk. Malaikat itu adalah bahan yang dijadikan oleh Allah. Cuma Allah mengatakan malaikat ada, zatnya berbahan. Aku ada, zatnya tidak berbahan. Nah,
kalau ada malaikat zatnya berbahan, Allah ada zatnya tidak berbahan, tentu di situ timbul perbedaan antara Allah dengan malaikat. Allah satu zat yang qadim, malaikat satu zat yang hadis. Allah satu zat yang kekal, malaikat satu zat yang fana. Nah, kalau sudah berbeda antara Allah dengan malaikat, maka timbul sifat yang berikut, mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis bukan hanya berbeda Allah dengan manusia, bukan berbeda Allah dengan makhluk, maka berbeda Allah ketika disebut makhluk masuk dalamnya mana? Ya. Ditambah dalam makna makhluknya siapa? Maka masuk dalam makna makhluk itu malaikat. Berarti hawadis itu termasuk malaikat. Berbeda Allah dengan malaikat. Berbeda wujud Allah qadim, wujud malaikat hadis. Wujud Allah kekal, wujud malaikat fana. Nah, ketika berbeda antara kedua wujud, dinamakanlah sifat Allah Ta'ala mukhalafatul hawadis. Dan kejelas. Berarti Allah kan malaikat, malaikat kan Allah. Allah bukan malaikat, malaikat tetapnya malaikat itu bukan Allah. Ya, bukan. Maka mengkhabarkan oleh Nabi bagi Allah beberapa malaikat yang tiada dapat mengetahui akan dia kecuali Allah. Ya. Menyampaikan oleh Nabi khabar yang dapatkan, yang diperintahkan, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Kemudian Nabi menyampaikan akan perintah Allah tentang paranya malaikat yang tidak dapat mengetahui akan dia. Siapapun manusia tidak tahu bagaimana dan berapa jumlah malaikat. Yang mengetahui malaikat itu bagaimana dan berapa jumlah adalah pemiliknya. Berapa jumlah malaikat yang tahu pemiliknya malaikat? Berarti yang mengetahui jumlah malaikat itu Allah. Jangan kita bersangka begini, karena tidak tahu berapa jumlah maka tidak perlu beriman. Salah. Berarti walaupun tidak tahu jumlah malaikat berapa, yang iman wajib. Kepada apa iman wajib? Kepada adanya malaikat. Nyangka. Dan adalah ia kebanyakan makhluk Allah yang terpegang pada Quran dan hadis. Daripada asal adalah bagi Allah beberapa malaikat. Allah itu memiliki beberapa malaikat. Dalam makna beberapa hanya disebut jumlah. Beberapa. Berarti hanya terhingga banyaknya. Ya, beda dengan surah yang di belakang jumlah Nabi. Jumlah Nabi tidak terhingga. Berapa jumlah Nabi? Sekian. Berapa jumlah Rasul? Sekian. Ketika bicara jumlah malaikat hanya sekian. Yang itu cukup kuasa Allah Ta'ala. Kibangkan Allah Ta'ala. Bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala kuasa? Dinamakan Allah Ta'ala kuasa. Tidak boleh dalam iman kita pekerjaan Allah, apa yang dibuat oleh Allah itu terbatas. Tidak boleh ada di dalam iman kita apa yang dijadikan oleh Allah, apakah nabi-nabi, apakah malaikat, apakah manusia, itu ada batas. Kalau kita mengatakan Allah menjadikan nabi-nabi sekian, itu diangkat, bukan dijadikan. Dipilih, tapi jumlah manusia tidak terhingga. Kalau ditanya orang, siapa lebih banyak jumlah manusia dengan malaikat? Jawabannya jumlah malaikat lebih banyak.
Ya, kalau ada yang tanya berapa jumlah manusia, berapa jumlah malaikat, jawabannya lebih banyak jumlah malaikat. Tapi yang menjadi suatu pegangan di dalam iman, tidak boleh beriman terhadap perbuatan Allah yang dibuat oleh Allah itu ada batas. Contoh, misal Allah membuat malaikat jumlahnya 10.000, itu batas. Atau Allah membuat manusia itu 1 miliar, itu batas. Berarti batasnya di mana? Oleh kata 1 miliar, Allah Ta'ala hanya mampu untuk 1 miliar satu orang. Hanya sampai kepada 1 miliar. Waktu sudah lebih 1 miliar, hanya sanggup deh, yang batas. Lagi tanya, tajak dan kapak misalnya 5 kilo. Sanggup berjalan kaki 5 kilo. Lewat 5 kilo 2 meter, rubah. Yang batas. Kita sanggup misalnya bicara 2 jam. Lewat 2 jam 1 detik mati. Yang batas. Jadi kalau itu ada batas pada perbuatan dan pekerjaan manusia, maka batas tersebut tidak boleh dikatakan kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Buktinya Allah tidak membatasi berapa jumlah malaikat, dalam artian jumlah malaikat hanya batas. Kalau jumlah malaikat tidak terhingga, tidak ada batas, berarti menunjukkan apa? Perbuatan Allah juga tidak boleh dibatasi. Ya, kerja kayak 5 jam, lewat 5 jam sakit, yang batas. Berarti kayak lemah. Kalau perbuatan Allah punya batas, berarti lemah. Hanya lemah kepada Allah karena kau wajib puasa. Tidak boleh lemah pada Allah karena sudah wajib puasa. Kalau Allah sudah wajib puasa, maka hilang sifat kekurangan. Sifat kekurangan lemah, sifat kesempurnaan puasa. Bahkan hanya kekurangan pada Allah karena Allah sempurna. Ya, bahkan sempurna pada Allah karena Allah sempurna. Ya, begitu. Nah, jadi kebanyakan benar adalah kebanyakan makhluk Allah Ta'ala. Artinya kalau kita membandingkan jumlah malaikat dengan manusia, lebih banyak malaikat daripada manusia. Dan warid atau perkataan daripada segala asal adalah bagi Allah beberapa malaikat. Jika disuruh telan 7 pedala langit, niscaya ditelannya. Kalau Allah suruh malaikat untuk menelan akan langit, bukan 1 lapis, 7 lapis. Membayangkan ubena malaikat, ubena langit. Seberapa besar malaikat, seberapa besar langit. Ya, Pak. Sidonya mana kepegalan malaikat. Kebalik, kena kebalik, balik. Yang mana? Betul malaikat kena dunia. Cuma dunia apa? Ada Allah, malaikat apa? Ada Allah. Cuma ada betul malaikat kena dunia apa Allah air perayaan dia. Malaikat. Okey. Kena betul malaikat Jibril lah dah. Yang ketiga Allah Ta'ala pun hana betah dengan kebugaran kerana Allah Ta'ala menjadikan malaikat segitu rupanya, segitu besarnya, bukan berarti terbatas, hanya mampu mengecilkan. Perubahan pada malaikat menjelma menjadi seseorang yang kita tapi ketika dinampakkan wujud aslinya, bagaimana? Ketika menyerupai dengan rupa manusia, bagaimana? Apakah
ketika menyerupai ataupun dia masuk ke dunia, contoh malaikat balik maut. Berapa orang yang sudah malaikat balik maut jumpai? Ya, ketika dicabut nyawa. Maka tidak terlepas daripada kudrah irada Allah. Hanya terlepas. Kan berarti itu hasil pekerjaan dia sendiri. Kan berarti itu hasil dianya itu berbuat. Kan ada roh-roh menyonagi oleh Allah maka dikubur, menyohanagi itu hanya betul. Kerana Allah terumur dia. Pada kita dia Allah terumur. Tapi Allah pun bangai. Yang itu dia handal itu. Ya, turun kepada bumi. Ya, pada keyutranya ya Allah Taala. Apakah Allah tidak tahu bagaimana malaikat turun dan di mana malaikat akan turun? Ya. Kemudian contoh yang kedua, apakah di sebelah kanan dan kiri kita tidak ada malaikat? Ya. Ya, punya. Ada perkebunan. Kemudian, ya. Malaikat ini sama semua besar atau? Hanya kayak manusia ini sih, daerah ya, daerah ubud. Kemudian, kita kena buka ada Allah beraya Muhammadiyum, dia sih. Kena buka yang ubud, dia sih. Kena buka ladung raya, ladung kecil, boleh juga. Ya termasuk malaikat yang mengawal kita. Yang baik. Yang namun kaifiat malaikat bagaimana? Yang bukanlah kesimpulan kaifiat. Bagaimana besarnya malaikat yang bukanlah kita kesimpulan kaifiat. Bukan berarti tidak mampu oleh Allah menjadikan malaikat itu sebesar daripada alam. Dan bukan berarti Allah Ta'ala sudah menjadikan besar, tidak mampu mengecilkan. Ya Allah sanggup ke pegarai, hanya mampu ke pegarai ubud, berarti terbatas. Ia kagak pegarai ubud, hanya mampu ke perayap juga terbatas. Pun Allah hanya terbatas. Saya ingkati banyak batas. Ya. Maka ditelannya oleh malaikat 7 pedalah langit, niscaya ditelannya. Dan lagi pula ada bagi Allah malaikat yang menahankan setengah kun. Yang dalam kun. Bak kalimat ku menahankan, ku memanahkan. Ya. Dan ada malaikat yang menahankan. Itu nanun berkutip. Dengan memanahkan haiwan hukum. Memanahkan 2/3 kun dan malaikat yang menahankan. Dan bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat yang mewakil bagi tiap-tiap Adam, tiap-tiap anak Adam 400 malaikat. Yang jumlah mewakili anak Adam. Anak tiap-tiap anak Adam hidup. Ya, maka dia kepugah soal malaikat manusia. Makanya baru nampak di situ. Ya, Kak, apakah berganti-ganti atau sekaligus? Ya, wallahu a'lam. Dan satu riwayat 360 malaikat. Ya. Dan bagi beberapa malaikat yang sudah selesai pada pekerjaan, sudah habis tugas, kemana meninggal malaikat? Ya. Walau malaikat yang meninggal, arti kabeh tugas artinya tidak ada lagi perintah untuk melakukan sesuatu. Maka masuk ia dalam Baitul Ma'mur. Ya.
Baitul Ma'mur kan macam teringat surah hari-hari itu. Tempat letaknya Kaabah sekarang diangkat oleh Allah ketika terjadi banjir Nabi Nuh pada langit yang ketujuh. Disebut Baitul Ma'mur, rumah yang tidak pernah sepi. Bahkan hanya pernah sepi karena ada malaikat yang mengelilinginya Baitul Ma'mur. Yang baik. Kak, Yohana salah, ingat saya, keliling malaikat Baitul Ma'mur itu sama dengan keliling manusia alam dunia. Siapa yang mendirikan Baitul Ma'mur? Siapa ingat? Nabi Adam. Nabi Adam. Kemudian ketika masa topan Nabi Nuh, diangkat malaikat Baitul Ma'mur ke atas langit ketujuh. Maka di mana letak Baitul Ma'mur? Diletak di atas letaknya Kaabah. Disitulah Baitul Ma'mur dulu. Kekun Baitul Ma'mur rumah yang selalu ramai. Hana pernah sunyi. Dekat Kaabah ni hana pernah sunyi itu mana? Ketika hana orang yang keliling, Allah kirim makhluk lain untuk mengelilingi. Ya, karena terdengar-dengar itu, kita dengar-dengar, kalau ada orang, sudah ada manusia tidak berkeliling lagi Kaabah, maka berhentilah berputar bumi, maka terjadi kiamat. Ya, gimana tugas Allah? Nah, maka kembalilah mereka masuk kepada Baitul Ma'mur tiap-tiap hari. Ya, padumrah teman malaikat yang masuk dalam tiap-tiap hari, yaitu 70.000 malaikat yang keliling Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat yang keliling Baitul Ma'mur. Nyambang. Ya. Maka tiada kembali lagi jika yaitu jisim yang sangat halus. Malaikat satu jisim yang sangat halus, lagi mempunyai ruh. Ya. Lagi mempunyai ruh, lagi bersusun daripada unsur yang empat. Ya, seperti segala haiwanat. Ya, janganlah salah segala manusia. Karena manusia bukan hewan. Ada hewan nafik, ada hewan ghairu nafik. Hewan nafik adalah manusia yang berakal. Begitu juga bukan hewan. Ya, terjadi pada empat unsur: tanah, api, air, dan angin. Ya, tak? Maka ialah hamba Allah yang mulia, lagi tiada menyalahi barang yang disuruh Allah akan dia. Jadi malaikat, maknanya apa? Seorang hamba Allah yang tiada durhaka mereka kepada Allah. Ya, malaikat seorang hamba Allah yang mulia, yang tidak durhaka mereka dengan perintah Allah. Kan jauh beda dengan manusia. Ya, hanya melanggar perintah Allah. Malaikat hanya berani melanggar perintah Allah. Kan? Dan mengerjakan barang suruhannya. Apa yang disuruh Allah maka mereka lakukan. Dan tiada mereka itu disifatkan dengan laki-laki dan perempuan. Bukan laki, bukan perempuan. Ya, malaikat. Dan tiada mereka itu makan dan minum. Hana penjuru, hana jadi. Hana makan minum. Ya. Dan tiada mereka itu kahwin, hana berkahwin. Ya, maka tiada pula beranak. Ya. Ya. Tiada kahwin, tiada beranak. Ya. Ya. Kitanya nak kahwin, kena
jangan hana anak. Nah anak anak mesti dengan kahwin terkepegang oleh Allah. Dan tiada mereka itu mengantuk. Ya, kan juga beda dengan manusia. Tiada mereka itu mengantuk. Dan tiada mereka itu tidur. Ya, anak tengok mereka tak siap siaga dalam tugas. Anak silap berbiu. Makanya salah orang kalau mengatakan malaikat salah tarik nyawa. Salah. But malaikat hanya yang salah karena melakukan sesuatu di bawah perintah. Yang halangi pun tarik. Ya, salah malaikat tarik nyawa. Yang bahasa bercanda-canda bisa-bisa masuk kepada murtad. Kan tempat bercanda. Ya, apakah tiada ngantuk, tiada tidur. Bukannya salah cuma kerja malaikat. Ya, maka diilhamkan mereka itu takdis, tasbih, takbir dan tahlil, nyebut, membesarkan Allah dengan berzikir menyebut nama Allah. Ya, selama-lamanya. Makna selama-lama, kalau tiada disuruh berhenti, tidak berhenti mereka. Ya, dah lama dengan tanya. Ada dah. Kita nyo hana gigi piyo, kata piyo, hana gigi kata bubut. Berbalik sampai gigi kurang. Ya, yang giyu hana ada bubut, yang hana giyu jijik raut. Ya, pandai-pandai sendiri. Ataupun yang gelarang dah lakukan, yang hana gelarang hana ada bubut. Malaikat tidak seperti itu. Maka kemudian malaikat hamba Allah yang mulia. Ya. Dan selama-lamanya mereka itu berzikir kepada Allah. Maka didapatnya barang yang dapat oleh ahli surga. Mereka itu mendapatnya barang yang dapat. Bagaimana yang diperoleh, yang didapati oleh ahli surga, maka didapati pula oleh malaikat. Tiba rasa dalam surga oleh makhluk Allah, manusia, maka mendapat juga oleh malaikat daripada lezatnya surga. Ya. Tetapi bagi mereka itu tiada syahwat. Yang berbeda, Pak, beda malaikat katanya. Yang pertama beda Pak jenis. Yang kedua beda malaikat dengan manusia hanya menafsu. Manusia menafsu. Ya, malaikat tiada bernafsu. Hanya bersyahwat. Maka adalah mereka itu menerima mati. Kejut teman malaikat bisa mati karena adanya pada malaikat itu ruh. Ya, udah kita nyuci. Cuma beda tiada makan minum. Bukan laki, bukan perempuan, bukan khonsa. Gimana bukan Allah? Saya fikir buku Allah. Dan beda fikir. Ya. Kan inang, kan agam, kan khonsa juga. Hanama, hanaku, hana pajubu, hana jadi, hana durhaka ke Tuhan mubeda. Legapnya ansar tuduk malaikat Allah. Banyaknya malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, kita jamun. Ya. Nah mati malaikat, terbukti malaikat meninggal karena bahwa terakhir ditarik nyawa oleh Allah Pak Malik Maut. Habis tarik Malik Maut, dah habis kau tarik berapa? Yang kena itu di malaikat sakit hati. Jadi dari juga kepulih tu, oh man sakit hati ya Allah.
Betul. Nya kemenang rasa rakit bak manusia orangnya. Nya baru dipui malaikat. Nya berarti benar malaikat hidup dan mati. Karena hanya mati, pakai hanya tidak boleh tidak mati. Karena setiap hidup dengan roh tentu jumpa mati. Yang hanya jumpa mati hidup dengan tiada roh. Masa teman hidup tiada roh? Yang ke Allah Taala. Berarti lawan hayah mati. Yang napa Allah hayah, hana Allah mati. Tidak ada pada Allah mati. Bagainya na hidup, na mati. Nyawa hidupkan dan dampres mati. Ya? Hidup menunggu mati. Jadi begitu bagaimana? Nak sama teman kelakuan malaikat dan manusia tidak sama. Apakah sama? Malaikat tidak melanggar perintah Allah. Kita melanggar. Ya. Hana syahwat tiada nafsu malaikat. Maka adalah mereka itu menerima mati. Maka mereka itu kemudian daripada nufkhatul ula dan pada nufkhatul ula mati. Ya namuhum. Ya. Sekalian mereka itu maka adalah kejadiannya malaikat. Apa kejadian malaikat? Daripada nur yang khalis. Ibarat gesarin ke Allah. Daripada apa malaikat dijadikan? Daripada satu nur yang khalis. Makna khalis yang sangat bersih, yang sangat jernih, tidak ada campuran apapun. Gimana betul? Dibayar. Satu nur yang sangat bersih, yang tidak ada campuran dengan apapun, maka disebut khalis. Ikhlas. Ikhlas kan bersih. Khalis, berarti nur yang bersih. Hanya cahaya yang begitu terang. Nyambat. Satu sedikit lagi. Dan kejadian yang apa itu? Jin. Kejadiannya jin daripada api. Berbeda dengan malaikat. Gimana? Ledakan. Betulnya kan apui mendung duduk kain situ. Kan apui mendung kejadian, tapi jahat juga. Ya. Daripada api namanya. Yang apa itu Pak? Apa itu bacanya? Hah? Katakil namanya marijan. Ya. Dan nama baninya marja. Dan iblis anaknya. Ohnya kejadian awal jadinya mereka. Ya, sampai turun kepada anaknya iblis. Dan adalah perceraian antara kejadian jin dan kejadian Adam. Jauh lamanya awal najin dudukna Nabi Adam. Itu 60.000 tahun. Ya. Jauhnya silsilah waktunya kejadian jin dengan Nabi Adam 60.000 tahun. Dan yang pula daripada mereka itu ya Rasul yang 4 Rasul ya solat perang kitab bukan perang. Rasul. Ya, Rasul yang 4 yaitu Jibril.
dan Israfil dan Mikail dan Israel dan Ridwan dan Malik dan malaikat muqarrabin dan rauhaniyin dan apa itu hamlatul arsy dan munkar wa nakir dan hafizah dan lainnya. Kata setengah ulama, keturunan Jibril pada Nabi Adam 12 kali, dan pada Nabi Idris 4 kali, dan pada Nabi Nuh 5 kali, dan pada Nabi Yakub 4 kali, dan pada Nabi Ibrahim 40 kali, dan pada Nabi Musa 400 kali, dan pada Nabi Ayub. Maksudnya apa? Turun malaikat Jibril menjumpai nabi-nabi. Yang pada berapa lama turun kepada Nabi Nuh 5 kali, Nabi Yakub 4 kali, Nabi Ibrahim 40 kali, Nabi Musa 400 kali. Nabi Musa. Oh, Nabi Fir'aun makanya. Dan Nabi Ayub 3 kali. Nabi Isa 10 kali. Dan Nabi Daud 10 kali. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24,000 kali. Nah. Ini galak Nabi dia yang kasih. Mereka aja nak senang ke Nabi Muhammad. Kau betul boleh betul. Lagi kena kontrol yang betul wahyu. Nah juga betul. Nah betul tapi kontrol yang akad Nabi. Kontrol bukan turun membawa wahyu. Kaya betul dan perintah Allah untuk menjumpai Nabi. Ya. Nah, tugas lain. Ya. Kata setengah ulama 100,000. Ini kalau berat. Ya. 100,000 dan 24,000 kali. Berarti jumlah malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sejumlah para nabi. Jumlah malaikat Jibril turun ke tempat Nabi Muhammad seperti jumlah para nabi. Berarti kalau jumlah para nabi sekati 2,04,000, berarti jumlah Jibril turun kepada Nabi Muhammad segitulah. Sekati 2,124,000 kali. Ya, betul. Nah, yang ke kepala malaikat, yaitu ketua daripada malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Israel. Ya, kan? Ya. Maka turun Jibril itu kepada nabi-nabi yang diperintahkan oleh Allah dengan jumlah masing-masing. Ya. Jadi kalau begitu ketika tugas malaikat itu sudah selesai, kemana tugas mereka? Mengelilingi Baitul Ma'mur. Kabeh tugas untuk membawa ini, menurunkan itu segala macam selesai. Maka tugas mereka yang terakhir naik ke atas keliling Baitul Ma'mur. Maka disebut tadi satu hari berapa jumlah malaikat yang keliling? 70,000. Surah apa? Surah kan? Ya, penuh habis Baitul Ma'mur. Bersuara bergemuruh. Suara apa? Suara takbir. Yaitu para malaikat memutar Baitul Ma'mur. Ya, itu. Tadi menaikkan aku tentang masalah malaikat yang namun kata maklum sama-sama, sudah kita ketahui sama-sama, walaupun banyak yang tinggal tadi, yang namun adalah
iman antara malaikat dengan kami iman kepada Allah, maka itu wajib dua-duanya. Tapi harus terfahami dulu bagaimana yang dikatakan iman kepada Allah, Allah itu apa? Bagaimana yang dikatakan iman kepada malaikat, malaikat itu apa? Nah, antara hukum adanya Allah apa, hukum adanya malaikat apa? Ya, zat Allah apakah ada bahan? Apakah zat malaikat punya bahan? Kalau begitu di situ timbul perbedaan. Berarti malaikat itu adalah makhluk Allah liijadi, satu makhluk yang dijadikan Allah dari tiada menjadi ada. Sesudah mereka itu diadakan, maka mereka akan tiada. Buktinya mereka hidup dengan ruh. Kalau hidup dengan ruh, berarti malaikat itu akan bertemu mati. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Tahu mulia malaikat dengan manusia? Manusia. Maka itu malaikat hamba yang mulia, karena tiada mereka itu melakukan maksiat. Kan? Wallahu a'lam bishawab.